Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya adalah Hadri Maulana Zaki dengan NRP 507231116. Di sini saya akan mempresentasikan tentang logaritma. Lalu, pertama kita bahas manusia dan persoalan. Manusia itu selalu hidup dengan masalah atau problem, dan masalah ini itu harus diselesaikan. Persoalan atau masalah tersebut adalah pertanyaan atau tugas yang harus dicari jawabannya. Lalu persoalan dan solusi. Contoh mencatat contohnya persoalannya itu mencatat data transaksi penjualan, merekap data simpan pinjam buku pada perpustakaan dan lain-lain. Persoalan kecil mungkin kita bisa menyelesaikannya. Namun bagaimana jika besar? Seperti kayak data transaksi jika hanya 10 mungkin kita bisa sendiri. Namun jika 10 ribuan, kita pasti kesusahan. Karena itu kita membutuhkan bantuan komputer atau mesin. Namun bagaimana caranya mesin itu tahu cara menyelesaikan persoalan masalah kita? Kita itu harus menulis prosedur yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh mesin tersebut atau komputer. Dan langkah-langkah ini adalah yang disebut algoritma. Lalu algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang menyelesaikan suatu persoalan. Deretan langkah-langkah tersebut itu mentransformasikan data input menjadi output. Lalu contoh algoritma sendiri. Ada resep membuat makanan, cara merakit mainan, cara membuat akun Instagram, lalu cara mengecek sisa pulsa, dan lain-lain. Ini contohnya algoritma, yaitu misalnya ada masalah cara menukar isi masing-masing gelas teh di gelas B dan kopi di gelas A. Algoritmanya begini. Jadi kita pertama menyiapkan gelas C. Lalu kita tuangkan air teh yang dari gelas A ke dalam gelas kosong C. Gelas A menjadi kosong. Lalu kita menuangkan air kopi dari gelas B ke gelas A sehingga jadi gelas B menjadi kosong. Lalu yang terakhir, tuangkan air teh yang dari gelas C ke dalam gelas B. Lalu ada yang bernama instruksi dan aksi. Algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Tiap langkah instruksi itu akan mengerjakan suatu tindakan aksi. Jadi contoh instruksinya itu adalah isi ember dengan air. Jadi kata perintah. Lalu kalikan 2 dengan 5. Tulis selamat datang. Tutup pintu. Geser meja. Lalu ada konstruksi dasar algoritma dibagi menjadi 3. Ada runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Lalu runtutan sendiri atau sequence. Runtutan merupakan kumpulan instruksi yang akan dieksekusi secara urut oleh pemroses sesuai dengan urutan penulisan instruksi. Kesalahan penulisan instruksi yang tidak urut itu akan menyebabkan kesalahan pada program. Lalu urutan instruksi tersebut menunjukkan urutan logika penyelesaian. Urutan instruksi yang berbeda itu belum tentu akan menyebabkan kesalahan dan mungkin juga tidak berpengaruh pada solusi persoalan. Ada runtutan sequence ini itu contohnya. Eee, Tukar isi gelas yang tadi, ada tuang air dari gelas A ke gelas C, tuang air dari gelas B ke gelas A, tuang air dari gelas C ke gelas B. Namun, di contohnya jika kita tukar, tuang air dari gelas B ke gelas A yang perintah pertama, itu tidak akan bisa karena gelas A itu masih penuh. Jadi programnya akan rusak. Namun tidak semua program yang ditukar itu akan rusak. Seperti contoh pada 2 itu, masukkan panjang, masukkan lebar, hitung luas P kali L, lalu tulis luas untuk mencari luas persegi panjang. Namun jika kita membalik perintah satu dengan dua, yaitu masukkan lebar pada yang pertama, itu tidak akan menyebabkan error. Lalu ada pemilihan selection. Instruksi baru itu akan dieksekusi atau dijalankan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Tidak setiap baris program akan dikerjakan. Baris program akan dikerjakan jika memenuhi syarat. Contoh, jika lampu merah, maka kendaraan berhenti. Jika air mendidih, maka matikan kompor. Yang terakhir ada pengulangan, repetition. Pengulangan adalah instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi secara berulang-ulang, sesuai persyaratan yang ditetapkan. Contohnya itu, mencetak suatu kalimat sebanyak 100 kali, lalu aduk-aduk mie sampai matang. Lalu struktur instruksi pengulangan, itu ada kondisi perulangan, suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi. Lalu ada badan atau body perulangan, deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Lalu ada pencacah perulangan atau penghitungnya. Suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Lalu konstruksi dasar perulangan ada 3.
the for next, while do, dan repeat until. Lalu for next itu, ulangi instruksi tersebut itu berdasarkan variabel. Jadi, jika variabel 1 sampai 4, maka perulangan akan dilakukan 4 kali. Sedangkan while do, ini adalah berulang kali selama kondisinya masih true. Atau jika false, maka perulangan tidak akan dilaksanakan. Lalu ada repeat until. Ini akan dilaksanakan berulang kali sampai kondisi tersebut bernilai true. Jika kondisinya false, maka pengulangan masih terus dilakukan. Perbedaannya while do dan repeat until itu apa sih? Karena kan hampir mirip. Ketika while do itu misalnya ini, ketika mie belum matang, maka aduk mie. Jadi kita itu mengetahui atau tidak mie-nya belum matang. Jika mie belum matang, maka kita aduk mie. Jika mie-nya sudah matang, maka kita berhenti. Berbeda dengan repeat until. Repeat until adalah aduk mie sampai matang. Jadi aduk berapanya itu sudah ada dari sejak awalnya. Ini kita akan melakukan tata cara penginstalan dari Flowgorithm sendiri. Pertama, kita cari di Google, buka Google kalian, lalu ketik Flowgorithm ini. Lalu kalian cari yang paling atas yaitu flowgorithm.org. Kalian klik, lalu masuk ke download. Lalu kalian klik yang ini, yang 4.0. Lalu saat kalian sudah menginstal, ini saya sudah menginstal, buka. Kita klik ini kan nggak bisa masih dibuka. Karena masih compress dan zip. Lalu kita klik dan extract all. Extract. Lalu akan membuka ini. Lalu kalian klik dua kali setup. And next. 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 Lalu kita agree. Next. Tunggu. Kalian tekan yes. Terus kita lihat apakah Flowgorithm sudah terinstall atau belum. Sudah ya. Ya. Baik, setelah kita menginstal dari Flowgorithm tadi, Flowgorithm itu sebenarnya apa sih? Flowgorithm adalah aplikasi gratis yang bisa digunakan untuk belajar algoritma pemrograman melalui flowchart sederhana. Ini Flowgorithm baik untuk pemula karena mudah dipahami dan simple. Dan Flowgorithm ini juga bisa dikonversi ke banyak bahasa pemrograman seperti C++, Java, JavaScript, dan masih lain-lainnya. Di Flowgorithm sendiri itu juga memiliki simbol-simbolnya yang akan dipelajari nanti. Untuk sementara saya akan mencontohkan cara membuat kalkulator sederhana di Flowgorithm. Untuk awalnya, saya akan menulis di Notepad. Jadi kita akan menentukan variabel satunya terlebih dahulu. Lalu kita akan menentukan variabel kedua. Lalu variabel satu dan kedua akan dimasukkan ke dalam hasil. Lalu hasilnya itu akan di output. Sebenarnya ini ada langkah pertamanya. Yaitu langkah pertama itu kita membuat namanya variabel satu, variabel 2, dan hasil terlebih dahulu. Saya akan contohkan langsung di Flowgorithm-nya. Jadi langkah pertama adalah kita klik yang tanda panah ini. Lalu kita input yang declare, klik dua declare, variabel nama-namanya kita angka 1, angka 2, dan hasil kita inginnya. Oke, salah ternyata tidak boleh ada hasil. Lupa. Oke, itu kita akan buat inputnya, input angka 1. Lalu 2 itu kita klik dua kali, angka 2. Lalu
setelah itu kita kan sudah membuat input angka satu dan input angka 2. Kita klik yang assign. Jadi kita membuat angka satu, angka 2, lalu angka satu dan angka 2 ini dimasukkan ke dalam variabel lain yaitu hasil. Jika kita inginkan membuat perkalian misalnya, perkalian dari angka satu dengan angka 2, maka kita tulis angka satu bintang angka 2. Lalu variabelnya kita namakan hasil. Ini. Setelah itu kita klik tanda panahnya lagi, kita klik yang output. Kita klik 2 kali, variabelnya hasil. Oke. Lalu kita coba jalankan. Run. Nah, jadi kita misalnya ingin 3 dikali 7, misalnya 21. Jika kita ingin mengubah, ya, seperti kayak ini kita ubah jadi tambah misalnya. Tambah. Oke, kita coba jalankan. 4 tambah 5, hasilnya 9. Seperti itu. Untuk save programnya, kita bisa save seperti biasa, save as, lalu kita bisa save terserah di mana. Seperti saya jika ingin ke sini, ingin buat folder, aku klik dasar, klik, lalu klik yang buat di algorithm. Kita ingin buat namanya kalkulator sederhana. Save. Jadi jika kita ingin membukanya lagi, kita bisa seperti ini. Jadi yang kita save tadi, kita buka dan sudah langsung keluar. Baik, kita lanjutkan ke variabel. Variabel di sini yang dimaksud adalah variabel yang mirip pada yang kita pelajari di matematika seperti X, Y, dan Z, yaitu adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Dan variabel di sini itu tidak bersifat case sensitif, yaitu huruf besar dan huruf kecilnya sama. Contohnya seperti itu, A, B, C kata besar itu sama dengan A, B, C yang kecil. Dan variabel itu juga harus mempunyai nama yang unik. Variabel tersebut itu memiliki aturannya. Seperti yang pertama itu harus dimulai dengan huruf. Jadi tidak boleh dimulai dengan angka ataupun simbol-simbol yang lain. Jadi satu nama itu tidak boleh. Harus dimulai dengan huruf. Tapi setelah huruf yang pertama itu bisa dilanjutkan dengan angka atau huruf lagi. Dan tidak boleh menggunakan nama yang sudah didefinisikan oleh algoritma sendiri seperti yang itu AND, false, not, dan lain-lainnya. Dan juga tidak boleh sebenarnya itu menggunakan seperti underscore seperti kayak nama underscore umur, jadi tidak boleh. Selanjutnya tipe data di algoritma. Dalam pemrograman dapat dikelompokkan data dikelompokkan ke beberapa tipe. Tiap tipe tersebut digunakan untuk memberitahu kompilator atau interpreter bagaimana data tersebut akan digunakan. Tipe-tipe data ya, pada algoritma itu ada 4 yang ini. Pertama ada string, integer, real, dan boolean. Di string atau kumpulan karakter ya seperti itu, nama orang Adi, umur, ABC, nama negara, Indonesia, nomor telepon. Dan yang kedua ada integer yaitu bilangan bulat. Seperti contohnya 1, 2, 3, 4, waktu 4, 3, 1, 2, 1, 10 nomor-nomor biasa. Yang pertama kita gunakan yang pada yang tadi, itu integer angka 1 untuk membuat kalkulator. Ada real, bilangan pecahan, seperti kita pecahan 1,5, 2,5, 10,0. Dan koma yang kita gunakan itu bukan koma ya, namun dalam bentuk titik. Sedangkan di boolean adalah true atau false, tidak ada yang lain. Di sini ada kan ada 08, yang ini kok tidak termasuk integer. Karena string ini juga bisa memuat angka. Jadi kita tapi menggunakannya bukan sebagai sebuah angka seperti yang ini. Kita menggunakannya sebagai kumpulan karakter. Seperti kayak nomor telepon itu kan kumpulan karakter tersendiri. Atau seperti nomor rumah atau nomor angka sepatu seperti itu. Jadi kita gunakannya sebagai kumpulan karakter, bukan sebagai bilangan.
Lalu di sini ada declare. Jadi di declare ini seperti yang kita bilang tadi, sebelum kita menginput sebuah variabel, kita harus mendeklarasinya terlebih dahulu. Jadi kita mendeklarasinya terlebih dahulu, baru kita input. Lalu untuk membuat banyak variabel dalam satu deklarasi bisa dipisah dengan koma, hanya untuk variabel yang punya data yang sama. Jadi maksudnya itu adalah seperti ini kan. Kita menginput variabelnya ada tiga. Kita memisahkannya dengan tanda koma. Namun ini juga hanya berlaku pada tipe data yang sama. Jadi angka satu, angka 2 dan hasil ini itu adalah semuanya integer. Jadi jika kita ingin menambah seperti string, kita menambah lagi seperti ini. Lalu kita memilih data string, baru kita tulis nama seperti itu. Jadi selanjutnya adalah input. Input ini digunakan untuk membaca nilai dari keyboard dan menyimpannya pada sebuah variabel. Sebelum membuat input, pastikan kita telah mendeklarasikan variabel yang akan digunakan untuk menyimpan nilai. Jadi, sebelum input itu harus ada sebuah deklarasi. Lalu selanjutnya ada penugasan atau assign. Ini digunakan untuk menyimpan nilai pada variabel. Nilai yang disimpan ini bisa berasal dari nilai tunggal atau dari hasil perhitungan. Jadi, ini adalah contoh nilai tunggal dan ini adalah contoh hasil perhitungan. Jadi, string nama akan diassign pada tunggal dan integer akan tunggal sendiri. Berbeda dengan ini, input angka satu dan input angka 2 akan dimasukkan ke dalam sebuah assign yang sama di hasil perhitungan. Dan perlu diperhatikan bahwa untuk nilai string, desainnya itu harus ada tanda petiknya. Selanjutnya ada output. Di output ini digunakan untuk menampilkan nilai variabel, hasil, atau teks pada layar. Untuk menampilkan teks harus diapit petik 2. Untuk menampilkan teks dan variabel dalam satu output itu harus dipisah dengan operator dan. Jadi setelah penulisan itu kita harus memisahkan dengan tanda dan. Jadi mari kita coba. Saya ingin mencoba membuat program membeli kopi sederhana. Jadi kita akan memulai dengan membuat deklarasi tentunya. Pertama kita membuat stringnya, yaitu kan anggap aja pesanan. Oke, pesanan. Lalu kita buat deklarasi lagi. Yang kedua ini adalah integer. Ada uangmu, uang kita. Lalu ada kembalian. Setelah itu ada karena ini ada kembalian, maka harus ada harga barangnya. Harga barangnya anggapannya kopi, harga kopi aja. Tapi sebelum itu kita assign dulu harga kopinya. Eh, Harga kopi itu bernilai sebesar 5.000. 5.000 ya. Oke. Setelah itu kita untuk menampilkan yang kita tanya sebelum di output itu bisa kita menggunakan output jadi seperti ini. Eh, Mau pesan kopi ini, jangan lupa ditambahi tanda titik, mau pesan kopi, lalu kita input pesanan. Ini jangan mau pesan kopi, mau pesan apa, gitu aja. Apa, lalu kita buat output lagi, tanda petik, baik, uangmu berapa, itu. Lalu kita input lagi ke input uangmu. Setelah itu kita buat perhitungan dari assign. Ini adalah assign dari kembalian, yaitu harga, bukan, kembalian, maka kan uangmu dikurangi dari harga kopi. Jadi itu. Lalu untuk menampilkan hasilnya dari semuanya, kita menggunakan output, yaitu pertama, baik, baik, pesananmu adalah tanda petik, spasi tanda petik, dan untuk menyambungkan pesanan,
Jadi pesanan kita kan kopi, kan kopi, lalu spasi dan tanda petik kami kan spasi saya terima uangmu sebesar spasi titik dan kalau kita tulis uangmu dan lagi tanda petik maka kembalianmu adalah tanda petik lagi untuk dan diberi spasi lalu dan eh, dan program terakhir adalah kembalian. Kita coba apakah ada error. Mau pesan apa? Misalnya saya mau pesan kopi. Baik, uangmu berapa? Saya tulis 10.000. Baik, pesananmu adalah kopi. Saya terima uangmu sebesar 10.000, maka kembalianmu adalah 5.000. Itu contoh sederhananya. Baik, kita lanjut di operator. Operator ini adalah yang digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Contoh operator di sini seperti sini sama dengan A sama dengan 1. 3 tambah 3. A sama dengan 3 tambah 1. Operator itu yang mana sih? Operator itu jadi yang seperti yang sama dengan ini. Lalu plus sama dengan plus gini. Itu adalah yang namanya operator. Lalu ada yang namanya operator aritmatika. Ya, operator aritmatika ini dibagi jadi C-family, basic family, dan matematika Unicode. Yang digunakan untuk di eh, apa ini logarithm itu adalah yang basic family. Jadi nanti untuk tambah kita menggunakan plus, kurang menggunakan minus, kali menggunakan tanda bintang, bagi menggunakan strip, dan lain-lain. Modulus menggunakan mod. Lalu ada prioritas dari operator aritmatika tersendiri. Yang diprioritaskan utama adalah tanda kurung, lalu diikuti dengan eksponen atau pangkat, diikuti dengan kali, bagi atau modulus, dan tambah dan kurang. Seperti pada matematika umumnya. Lalu selanjutnya ini adalah operator pembanding atau relasi. Digunakan untuk membagi dua nilai, untuk membandingkan dua nilai. Jadi jika sama dengan kita membanding sama dengan, tidak sama dengan seperti lebih besar atau kurang dari bisa dengan seperti ini, lebih besar dari seperti ini, lebih kecil dari ini, dan seterusnya. Kita menggunakannya basic family. Lalu ada operator logika. Di operator logika ini digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika. Jadi jika N digunakan jika bernilai benar jika semua kondisi benar. OR atau bernilai benar jika salah satu kondisi benar. Dan NOT itu untuk membalik hasil jika benar menjadi salah. Lalu ada operator lain seperti assign, seperti yang tadi kita bahas, ada untuk menyimpan sebuah variabel. Lalu ini adalah untuk menggabungkan string yaitu menggunakan dan. Untuk saya contohkan, jika ini ya, saya buat output, lalu di output ini, jika saya tulis misalnya 6 ditambah 7, maka nanti hasilnya itu akan keluar tambahan. Jika saya coba modulus, ini 8, 9, saya ganti dengan mod, maka hasilnya akan 2. Lalu untuk yang prioritas ini, itu seperti yang ini tadi, seperti misalnya ini kan 7 mod 2, saya kurung, lalu sebenarnya mod dan eksponen kan diutamakan eksponen. Namun jika kasusnya begini, saya menggunakan tanda kurung, maka yang didahulukan adalah yang di dalam tanda kurung tersebut. Jadi ini hasilnya nanti adalah 4. Lalu selanjutnya ada membandingkan dua nilai. Jadi ini hasilnya nanti adalah true dan false. Jadi jika saya tulis 3 sama dengan 2 itu kan salah. Maka yang ditunjukkan hasilnya nanti adalah false. Sebaliknya jika saya tulisnya benar 3 tambah 3, 3 sama dengan 3, maka hasilnya adalah true. Lalu untuk ada yang operator logika AND, OR, dan NOT. Ini jika misalnya saya tulis
3 tambah 3, 3 tambah 3 N, oh enggak, yang tadi ini, 3 sama dengan 3, N, 2 sama sama dengan 1. Itu kan betul salah satu, namun hasilnya akan keluar adalah false. Berbeda jika saya gunakan eh, dua-duanya benar, maka hasilnya yang muncul akan true. Kecuali dengan saya ganti N-nya menjadi OR, salah satu hanya perlu benar. Jadi jika seperti ini kan tadi salah, false. Tapi jika saya ganti OR, maka menjadi true. Dan jika saya kurang, kan hasilnya tadi false, dan hasilnya true. Jadi jika saya tambahin not di depannya, ini akan menjadi false. Jadi mari kita lanjutkan. Saya di sini ingin membuat sebuah kalkulator yang dapat menghitung berapa banyak yang harus kita bayar setelah kita meminjam dari bank. Jadi kita meminjam dari bank, kita masukkan persennya dan berapa lama kita menabungnya, lalu kita dapat mengetahui berapa banyak yang harus kita bayar. Oke, kalau begitu kita pertama jelas menentukan declare. Seperti biasa deklarasi integer. Kita membutuhkan awalnya uangnya, lalu ada persen persen dari bunganya, ya kan? Setelah ada persen, itu ada lama menabungnya. Lalu yang terakhir itu ada setelah setelah bunganya, setelah terkena bunga. Ya, mungkin itu saja. Ya cukup. Lalu kita tambah output terlebih dahulu. Kita tulis perintah nanti yang muncul. Hmm, jangan lupa tanda petik. Berapa banyak pinjamanmu? Petik ini. Oke, kita tulis di panah lagi, yaitu input. Kita tulis uang. Kita output lagi. Kita tulis eh, berapa lama kamu menabung? Berapa lama kamu meminjam? Lah, meminjam. Oke, oke. Lalu kita input lagi. Lama. Oke. Setelah itu kita buat output lagi. Eh, berapa persen? Jangan lupa tanda petik ya. Berapa persen bunga dari bank tersebut per tahun? Saya nambahkan ini. Saya nambahkan kurang untuk tadi tulis dalam angka saja. Jika 2%, maka ditulis 2. Oke. Oh iya, saya lupa untuk ngasih tanda petiknya. Oke. Berapa lama kamu minjam ini juga harus saya kasih keterangan dalam bulan. Oke. Lalu kita bisa mendapatkan untuk input ini di input juga. Inputannya kita tulis persennya. Oke. Setelah itu kita tulis ke assign. Di assign ini kita tulis variabel setelah bunga, kan? Expressionnya. Nah ini kita pelajari di operator-operator tadi kita aplikasikan di sini. Jadi rumusnya kan uang lalu tambah tanpa kurung uang lagi kali kurung lagi bulan lama tadi lama bagi 12. Oke, dikali dikali kurung eh, persen bagi 100, ya kan rumusnya. Nah, itu ditutup dengan kurung lagi, ya kan. Rumusnya kan seperti ini nanti hasilnya bunganya ditambah uang awalnya.
Oke, setelah itu kita hmm, output uang. Banyak uang yang harus kamu bayar adalah dua, dan jangan lupa, dan tadi kan setelah bunga, berarti setelah bunga. Oke. Kita coba apakah ada error. Berapa banyak pinjamanmu? Anggap saja saya meminjam sebanyak 100 ribu. 100 ribu. Berapa lama saya meminjamnya? Untuk memudahkan perhitungan untuk ceknya, saya coba membuat 2 tahun kan 24 bulan. Lalu berapa persen bunga dari bank tersebut per tahun? Mari kita coba buat 5% aja. Kan berarti harusnya ini jawabannya 110 ribu. Banyak uang yang harus kamu bayar adalah 110 ribu. Ya, baik. Lalu selanjutnya itu kalian tadi memperhatikan di dan saya tanda panah itu ada yang namanya comment dan breakpoint. Apa sih sebenarnya comment dan breakpoint ini? Jadi fungsinya jika kita misalnya nge-save program ini, lalu kita membukanya lagi tapi bingung. Ini apa, ini apa, ini apa? Maka kita bisa menggunakan komen ini. Karena komen ini untuk memberi keterangan. Jadi masukkan pinjaman per bunga sama menabung dan lain-lain yang ingin diberi keterangan. Dan saat kita jalankan, ini tidak akan berpengaruh apa-apa ke program program yang kita buat. Lalu ada juga yang namanya breakpoint. Jadi kita ingin menambahkan seperti sini. Ini akan memecah eh, hasil outputnya. Jadi saat kita menjalankan, berapa banyak pinjamanmu? Jadi jika saya tulis 10, 100, maka ini akan diganti. Dan untuk untuk melanjutkannya, kita bisa memencet run lagi. Fungsinya apa sih sebenarnya breakpoint ini? Jadi breakpoint ini fungsinya itu untuk mengetahui error. Mungkin saat kita tidak tahu errornya di mana. Jadi kita melakukan breakpoint di tiap titiknya untuk mengetahui errornya ini di sebelah sini. Gitu. Sekian dari saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.